Prabowo anjing, Shalalalalala. Prabowo anjing, Shalalalalala. Prabowo anjing. Wah, menurutku ini sudah benar-benar kelewatan ya. Seharusnya menjadi kaum terdidik, kaum intelektual, mahasiswa ini yang nggak seperti ini. Mereka disekolahkan, dikuliahkan biar punya etika ya, biar punya ilmu etika, bukan ngatain presiden seperti ini. Presiden loh ini yang dikatain lah, bukan RT ataupun amat ya, ini presiden. Toh yang mengkritik ini, yang ngatain Presiden Prabowo ini juga ya mentok-mentoknya paling nanti di semester 14 yang mau lulus. Banyak sih sebenarnya komentar-komentar dari warga masyarakat. Ya silahkan tulis komentar kalian, barangkali tahu akun dari mahasiswa tersebut, mahasiswi tersebut. Ya ini sudah keterlaluan, sudah kelewatan ini. Mari kita simak bagaimana respon dari warga untuk mahasiswa ini ya. Yang mereka wakili bukan rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia harus melawan. Kita harus bangkit, kita harus buktikan bahwa rakyat masih pemegang takhta tertinggi Republik ini. Kalau mahasiswa demo seperti tadi yang berdiri paling depan, pegang mic, suara paling lantang, itu biasanya veteran kampus. Yang mau nulis skripsi tapi masih bingung karena belum punya judul, dia bingung mau penelitian tentang apa, dan ketika dikasih judul oleh dosen pembimbing dan disuruh nulis proposal, pada bagian bab 1 latar belakang itu dia akan bingung, apa yang mau dia tulis di situ, mau tulis dari mana, apa yang mau dibahas, orang-orang kayak tadi itu. Dan kerjanya hanya menghasut adik-adik tingkat yang baru masuk untuk turun ke jalan kritik kebijakan pemerintah. Padahal nanti disuruh nulis proposal, bingung. Nanti ditanya dosen mau penelitian kuantitatif atau kualitatif, tambah bingung dia. Dia akan bingung metode apa yang mau dia pakai dan lain sebagainya. Itu mahasiswa-mahasiswa yang kayak tadi itu. Saya yakin saat ini banyak mahasiswa yang turun ke jalan yang demo itu masih terkatung-katung, masih cari judul mau penelitian tentang apa. Padahal sedikit lagi dia sudah DO. Sumpah ya, aku nggak nyangka loh ada anak perempuan namanya itu Syafira, itu presiden loh. Yang kamu gituin tuh presiden, yang kamu gituin itu pemerintah. Kalau mau mengkritik pemerintahan daerah, kamu mau mengkritik presiden kita, silakan, monggo silahkan. Tapi bahasanya itu yang sopan, yang santun gitu. Mereka itu udah pengalamannya udah banyak, mereka juga sekolah udah selesai, ada yang sampai S3, ada yang sampai profesor juga. Kalau misalkan ayah kamu atau keluarga kamu nih dikatain, oh dasar setan gitu, kamu terima nggak? Kurang enak apa coba kamu tinggal di Indonesia itu? Kamu ngatain setan ke presiden, kamu ngatain setan ke gubernur, buktinya kamu juga masih aktif kan di sosial media, kamu aman-aman aja kan? Tuh ya dek, kalau misalkan netizen tahu videomu, sumpah aku nggak tahu ya, aku nggak ikut campur, aku nggak mau ikut-ikutan juga. Aku takutnya nih nanti ada yang ngelaporin, barangkali ya, semoga aja nggak ada yang ngelaporin. Aku nemu komentar di salah satu video, aku nggak nyimpen videonya dan aku nggak nge-screenshot, aku lupa. Itu ada yang komen gini, kayak gini nih bisa nggak sih diproses hukum? Nah, aku takutnya itu kalau kamu bikin video kayak gitu terus netizen nggak terima, ya aku sendiri sebagai warga Indonesia ya, aku juga nggak terima. Sampai netizen tuh ada yang komen kayak gitu loh. Ya aku harap semoga nggak ada hal yang aneh-aneh terjadi ke kamu, semoga kamu selalu dalam lindungan Allah, semoga kamu selalu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Kita di sini bersama
Nah, bagaimana pemirsa tanggapan dari kalian semua? Menjadi mahasiswa itu memang perlu untuk mengkritik sebagai pola pikir apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Cuma kita mengkritik itu harus yang konstruktif. Artinya tidak asbun gitu. Kalau mahasiswa ini asbun, asal bunyi, maka semua mahasiswa juga bisa untuk melakukan kritik, tapi bukan kritik yang konstruktif ya, seperti mahasiswa tadi lah. Di negara Indonesia, negara demokrasi seperti Indonesia ini, orang mengkritik pemerintah itu tidak dibatasi, tapi dengan syarat kritikannya itu kritik yang membangun. Solusinya apa? Bukan malah ngata-ngatain, apalagi yang dikatain juga seorang presiden. Jadi ya alhasil, kalau menurut saya nih, yang bikin Indonesia gelap ini adalah mahasiswa yang seperti tadi, asbun-asbun itu. Nggak tahu akar persoalannya apa, tiba-tiba demo, terus ngatain. Nah, yang di demo apa? Efisiensi anggaran apa? Apa yang rakyat rugikan dari efisiensi anggaran ini? Kan masih belum jalan toh. Seluruh program kementerian masih paling tidak 10% yang jalan. Tidak langsung 80%. Lalu apa yang dikritik? Efisiensi anggarannya. Nah, dari dulu di masa sebelum Prabowo Subianto, mahasiswa mengkritik karena hambur-hamburkan anggaran dibuang, program anggaran tidak sesuai, tidak tepat sasaran, menghambur-hamburkan anggaran. Nah, sekarang terjadi efisiensi anggaran, mahasiswa demo. Terus evaluasi makan siang gratis. Yang mau dievaluasi apa? Makan siang gratis saja kan masih belum jalan efektif. Masih ya kira-kira 25% program ini jalan, masih belum 80%. Jadi apa yang mau dievaluasi? Ya jadi tolonglah kalau menjadi mahasiswa di ilmu sosial jangan berkritik persoalan ekonomi. Begitupun mahasiswa yang mungkin jurusan ekonomi jangan mengkritik persoalan hukum, maka nggak nyambung. Ya kalau ada mahasiswa yang seperti itu, ya itu yang akan menjadikan Indonesia gelap di 2030. Jadi untuk mahasiswa yang ngatain binatang presiden ya, saran saya untuk segera untuk lulus, cari judul proposal, lulus, cari kerja, daripada menjadi beban kampus gitu loh. Itu demo apa gimana? Tuntutannya nggak ada, ngata-ngatainnya ada. Saya rasa demikian. Silakan barangkali ada yang kenal dengan mahasiswa yang demo tadi, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.